Berarti kalimat sepenuh hati itu sepertinya yang fa'akim wajhaka lid-dini hanifah termasuk dalam mendidik anak tadi. Maksudnya ya jangan setengah-setengah kalau mendidik anak. Artinya kalau kita cuma ngadep gitu ya, ngadep bahasa kita, cuma setar wajah, ngeliat gitu ke arah itu, berarti belum sepenuh hati. Padahal di sini ternyata fa'akim wajhaka itu tegakkan wajahmu itu mensyaratkan totalitas. Mensyaratkan totalitas. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak maupun tidak tampak. Artinya Allah. Kan kadang gini Ustaz, kita mengajarkan anak kita umpamanya hal-hal yang secara fisik itu adalah Islam, umpamanya sholat. Anak diperintah sholat. Anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Kan secara zahir itu kan sesuatu yang baik ya. Tetapi ternyata itu belum cukup disebut hanif gitu ya. Harusnya kan yang dalam juga ditanamkan alasan mengapa dia sholat. Irodahnya apa? Irodahnya apa? Karena kalau tidak maka mereka ini menjalankan ketaatan untuk mencari keuntungan dunia. Dan itu berarti mereka ini beragama, mereka ini menjalani kehidupan. Karena seharusnya anak-anak kita itu kita dididik sebagaimana yang diperintahkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mohon maaf saya lagi sentimental tuh ya. Jadi itu apa namanya, itu gara-gara tadi itu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan atas segala kekurangan saya, atas segala salah saya di masa lalu, semoga Allah Ta'ala ampuni dan baguskan saya maupun kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, sehingga anak-anak kita bukanlah generasi kayak kita ini. Nah, yang tadi saya katakan itu karena berikutnya akan bertemu kita berkenaan dengan fitrah itu. Hadis yang Masya Allah, hadis tentang fitrah itu sangat banyak, sangat banyak. Dan secara konsisten ketika menyebut kunci perubahan senantiasa mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Artinya ketika kita menyiapkan anak itu berarti kita sendiri. Maka sepenuh hati itu membawa konsekuensi. Kita sendiri juga bukan cuma gimana tekniknya, tetapi teknik itu konsekuensi saja dari ketika kita betul-betul menghayati fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Saya lompat ya. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ma min mauludin illa yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Ini menarik juga. Seluruh hadis yang berbicara tentang fitrah pada anak, manusia diciptakan dengan fitrah, lalu menunjukkan kunci yang bertanggung jawab terhadap perubahannya, dan itu secara konsisten senantiasa disebutkan adalah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Berikutnya secara konsisten pula ditunjukkan bahwa penyimpangan itu dalam urusan akidah semata-mata, tidak ada yang lain. Dan penyimpangan akidah yang disebut senantiasa di bagian awal pertama adalah yuhawidanihi, menjadikan Yahudi. Karena itulah kita perlu risau. Saya tadi akhirnya memikirkan, kenapa pada satu sisi kita mendapatkan pelajaran Yahudi itu agama eksklusif, dalam arti beragama secara formal. Orang yang tidak memiliki ras Yahudi tidak bisa menjadi penganut Yahudi yang sebenarnya. Tetapi kenapa ini senantiasa disebut yuhawidani pertama pula? Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang yang saya pelajari artinya bahwa siapapun kita, siapapun Anda, walaupun secara formal beragama Islam, tetapi Masya Allah ini saya ya mohon maaf ya, tetapi Muslim casingnya
tetapi sangat mungkin caranya beriman, caranya berkeyakinan, caranya memegangi agama ini, jalan hidupnya, bagaimana kita mendidik anak menggunakan acuan-acuan, menggunakan pendekatan, menggunakan keyakinan, dan menggunakan prioritas mengenai apa yang paling penting, apa yang paling mendesak. Misalnya di usia-usia anak yang sebagian orang menyebutnya sebagai golden age misalnya, itu dengan keyakinan, dengan arah Yahudi.